Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yeni Rohma. Buat kalian yang baru tahu channel ini, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe. Serta kalian juga bisa klik tombol lonceng supaya bisa tahu update terbaru dari video saya. Video kali ini saya menjelaskan tentang fungsi linier, yang mana fungsi linier ini diberikan pada materi siswa SMA kelas 1 matematika wajib. Yang akan kita bahas nanti di sini itu bukan cara menggambarnya, soalnya cara menggambar sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, yakni pada bab sistem pertidaksamaan dua variabel. Jadi yang saya bahas nanti di sini yakni bagaimana cara kita menentukan domain ring. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada seorang siswa yang pergi ke sebuah toko. Siswa ini ingin membawa sejumlah uang dan ingin membeli beberapa buku. Yang mana harga satu buku adalah 23.000. Kalau siswa itu membeli satu buah buku, berarti kan otomatis dia membayar 23.000. Kalau siswa membeli 2 buku, berarti dia harus membayar 46.000. Kalau 3 buku, kalau 4 buku, 5 buku, dan seterusnya. Nah, bentuk seperti inilah yang nantinya bisa kita selesaikan menggunakan fungsi linier. Yang mana kita lihat kalau membeli satu buku harganya 23.000, kalau 2 buku 46.000, 3 buku 69.000, 4 buku 92.000, 5 buku seterusnya ya. Maka dari sini bisa kita buat sebuah grafik berupa garis lurus. Yang mana grafik garis lurus ini merupakan bentuk grafik dari fungsi linier. Lah, notasi untuk fungsi itu sendiri kita bisa menggunakan huruf kecil. Contohnya seperti di sini ada F kecil, G kecil, H kecil, dan seterusnya. Kalian boleh pilih huruf apapun yang kalian suka. Cuman umumnya itu biasanya sering menggunakan FGH. Nah, di sini saya punya himpunan A yang mana anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan X. Saya punya juga himpunan B, anggotanya 1, 4, 9, 16, dan Y. Nah, dari sini fungsi dari A ke B dalam bilangan F kecil, jadi F kecil ini adalah merupakan fungsi dari A ke B, pemetaan dari A ke B. Yang mana anggota dari A dipetakan ke anggota B. 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 9, 4 ke 16, dan X ke Y. Dari sini kalau misalkan ada penulisan seperti ini, F.2 A ke B, artinya fungsi F ini memetakan A ke B. Kalau seperti ini berarti memetakan 1 ke 1, memetakan 2 ke Y, yang ini memetakan X ke Y. Yang mana kita tahu Y itu nilainya sama dengan Fx. Atau penulisan Y sama saja dengan penulisan Fx. Itu berlaku pada fungsi. Ada juga yang namanya peta dari X adalah Y. Y tadi sama saja dengan Fx.
Sama halnya dengan peta dari 1 adalah 1, peta dari 2 adalah 4, peta dari 3 adalah 9. Begitu dan seterusnya. Ada juga yang namanya prapeta. Prapeta dari Y adalah X. Atau bisa juga ditulis F inverse Y. Jadi F inverse Y ini sama saja nilainya X. Artinya di sini prapeta. Pra berarti sebelum dipetakan. Prapeta dari Y adalah X. Artinya sesuatu yang sebelum dipetakan ke Y adalah X. Prapeta dari 16 adalah 4. Prapeta dari 9 adalah 3. Itu ya. Artinya prapeta itu nanti dia akan menunjuk pada himpunan yang mau dipasangkan. Atau kalau dalam bahasa fungsi itu nanti dia dikatakan sebagai domain. Nah, kalau disuruh membuat pasangan berurutan, berarti di sini 1,1, 2,4, 3,9, 4,16, X, Y. Kalau diminta pasangan berurutan. Nah, selain itu ada juga yang namanya domain. Yang sebelumnya saya singgung sedikit. Domain itu lambangnya DF kalau fungsinya F. Kalau fungsinya G berarti DG. Kalau fungsinya H, DH. D ini adalah lambang dari domain. Domain adalah daerah asal. Kalau dari sini tanyakan domain dari fungsi F, berarti kan daerah asalnya itu 1, 2, 3, 4, dan X. Yakni semua dari himpunan A. Itu namanya domain. Selain domain ada juga yang namanya ring. Lambangnya adalah R besar, RF berarti ring dari fungsi F, RG ring dari fungsi G, RH ring dari fungsi H. Ring adalah daerah hasil. Kalau dari sini terlihat ringnya adalah 1, 4, 9, 16, dan Y. Itu adalah ringnya. Next, sini adalah gambar grafik berdasarkan daerah asal. Kalau ada fungsi linier yang mana daerah asalnya adalah X demikian hingga X elemen R atau mulai dari min tak hingga sampai dengan plus tak hingga, maka grafiknya seperti ini. Kanan kiri keduanya ada panahnya, artinya kanan kirinya bisa diperpanjang sejauh berapapun. Yang kedua, kalau ada daerah asal X demikian hingga X kurang dari A, X elemen bilangan real atau min tak hingga sampai dengan A, berarti nanti grafiknya seperti ini. Min tak hingga, semakin ke kiri kan nilainya semakin kecil, semakin ke sana berarti semakin tak terhingga, negatif tak terhingga. Dan batasannya adalah A. Di sini A-nya tidak diblok atau artinya lubang. Artinya A itu dia tidak ikut. Sini kan X kurang dari A, berarti kan lebih kecil dari A, makanya diarahnya ke kiri. Dan A itu sendiri tidak ikut. Yang ketiga, ini X kurang dari sama dengan A. Atau min tak hingga sampai dengan A. Ini ada kurung siku. Artinya kalau ada kurung siku berarti A-nya ikut. Kalau di grafiknya berarti diblok, A-nya diblok. Titik A-nya diblok, artinya titik A itu ikut di daerah asal. Next, yang keempat, kalau ada X lebih dari A atau A, plus tak hingga, berarti yang paling kecil adalah A. Tapi di sini A-nya tidak ikut, jadi yang paling dekat dengan A sampai ke kanan, sampai ke positif tak hingga. Next, yang selanjutnya lebih dari sama dengan, berarti di sini A-nya ikut.
maka di sini penulisannya kurung siku. Artinya kalau grafiknya berarti A-nya di blok. Artinya berarti di sini kan lebih besar sama dengan A, mulai dari A-nya ikut sampai ke plus tak hingga. Next, kalau ada X demikian hingga X-nya berada di antara A dan B, cuma di sini A dan B tidak ikut, maka penulisannya bisa seperti ini, A, B. Grafiknya seperti ini. Kanan kirinya berbatas, ya, berbatas A dengan B. Dan A dan B keduanya tidak ikut, makanya dua-duanya tidak ada yang di blok. Untuk yang selanjutnya di sini X lebih dari sama dengan A dan X kurang dari B, berarti yang ikut hanyalah A. Makanya di sini ada kurung siku hanya A dan yang di blok A. Selanjutnya kalau ada ini X lebih dari A dan X kurang dari sama dengan B, berarti B-nya yang ikut, kurung sikunya yang di B dan yang di blok juga B. Selanjutnya kalau ada X lebih dari sama dengan A, X kurang dari sama dengan B, maka penulisannya kedua-duanya kurung siku karena dua-duanya batasan dua-duanya A dan B keduanya ikut. Dan grafiknya sama-sama di blok A sama B, titik A sama titik B-nya. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk dari grafik fungsi linier dilihat dari daerah asal. Next, kita masuk ke contoh. Kalian disuruh menentukan domain dan range dari fungsi linier. Yang mana di sini ada beberapa grafik fungsi linier. Kita cek yang pertama adalah garis yang ini, yang hitam. Jadi dia semakin ke sana, berarti artinya ada panah dua-duanya. Yang pertama kita tentukan domainnya. Domain berarti kita lihat dari sumbu X. Kalau domain kita fokusnya ke sumbu X. Berarti kalau ini semakin diperpanjang, berarti kan X-nya semakin ke atas, X-nya semakin positif. Berarti semakin plus tak hingga. Kalau semakin ke bawah, berarti X-nya semakin negatif. Berarti semakin min tak hingga. Makanya di sini penulisannya adalah min tak hingga sampai plus tak hingga. Atau penulisan domainnya adalah df sama dengan x demikian hingga x lebih dari min tak hingga dan x kurang dari plus tak hingga. Atau bisa juga penulisannya x elemen real. Boleh saja. Itu untuk domain. Sekarang kita mau analisis ring. Ring daerah hasil. Kalau ring kita fokusnya ke sumbu Y. Ini grafiknya semakin ke bawah, berarti Y-nya semakin negatif, berarti semakin min tak hingga. Kalau semakin ke atas, grafiknya semakin positif, berarti plus tak hingga. Maka di sini penulisannya adalah min tak hingga sampai plus tak hingga. RF, kalau range diingat penulisannya adalah Y. Maka di sini Y sedemikian hingga, garis lurus ini bacanya sedemikian hingga. Y lebih dari min tak hingga sampai Y kurang dari plus tak hingga. Atau bisa juga range F sama dengan Y sedemikian hingga Y elemen real. Dan next, untuk yang kedua ini garis yang merah. Ini kita lihat di sini dua-duanya ada batasan. Dan batasan keduanya sama-sama di blok. Berarti ini kalau dilihat dari bentuk yang tabel tadi berarti bentuk yang paling terakhir ya. Untuk menentukan domain berarti kita lihat dari sumbu X. Kita lihat. Nah, di sini. Dari titik yang paling ujung kita tarik ke sumbu X, ketemunya min 8. Ujung satunya kita tarik ke sumbu X, ketemunya adalah min 2. Sehingga dapat kita tulis domainnya. Kalau kita analisis yang paling kiri adalah min 8, yang paling kanan adalah min 2. Sehingga penulisannya adalah X demikian hingga min 8 dan X lebih dari sama dengan min 8 dan X kurang dari sama dengan min 2. X elemen real. Kalau dua-duanya di blok berarti dua-duanya ada sama dengan ya. Selanjutnya kita lihat rings.
Range berarti kita lihat ke sumbu Y. Kita lihat yang paling bawah, ini batasan paling bawah, kita tarik garis ke sumbu Y adalah min 3. Kalau yang paling atas ke sumbu Y adalah 4. Berarti batas paling atas Y sama dengan 4. Sehingga range F-nya adalah Y sedemikian hingga Y lebih dari sama dengan min 3, Y kurang dari sama dengan 4, Y elemen real. Gampang ya. Sudah, next kita analisis yang grafik yang pink ini. Nah, untuk grafik yang pink ini ada batasan dan satunya panah. Berarti artinya yang panah bisa diperpanjang sejauh apapun. Sehingga kalau kita mau lihat domain, kalau seperti ini, kita lihat yang berbatas. Berbatas kan yang ujung sini. Domain kita tinggal tarik ke sumbu X, ketemunya 6. Terus untuk yang paling kiri diperpanjang sejauh apapun, makanya di sini penulisannya adalah minta hingga. Dan yang paling kanan kurang dari 6, karena di sini 6-nya tidak ikut karena tidak diblok. Sehingga domainsnya adalah X lebih dari minta hingga dan X kurang dari 6, X elemen real. Atau bisa juga ditulis domain F sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 6, X elemen real. Selanjutnya untuk mencari range, kita lihat yang paling bawah di sini. Nah, setengah atau lebih dari 0. Sedangkan yang paling atas plus tak hingga. Maka di sini range F-nya bisa ditulis seperti ini, Y lebih dari 0 dan Y kurang dari plus tak hingga. Atau bisa juga penulisannya adalah Y sedemikian hingga Y lebih dari 0, Y elemen real. Next, yang keempat ini, yang hijau. Dua-duanya ada batas, tapi satunya diblok, satunya tidak. Untuk domain, kita lihat yang paling kiri. Yang paling kiri di sini adalah min 2,5. Maka penulisannya yang paling kiri adalah lebih dari sama dengan min 2,5. Yang paling kanan adalah tertarik di sini 2, tapi 2-nya nggak ikut, maka misalnya adalah kurang dari 2. Sehingga domain fungsi adalah X demikian hingga X lebih dari sama dengan min 2,5 dan X kurang dari 2. X elemen bilangan real. Udah selesai. Selanjutnya untuk rings, berarti kita lihat batas yang paling bawah. Nah, di sini min 1,5. Berarti penulisannya yang paling bawah adalah Y lebih dari sama dengan min 1,5. Dan batas yang paling atas Y kurang dari 3. Sehingga range F-nya adalah Y sedemikian hingga Y lebih dari sama dengan min 1,5 dan Y kurang dari 3. Y anggota bilangan real. Next, yang kelima, garis yang biru. Ini hampir sama dengan garis yang pink, cuma di sini di blok. Berarti saya yakin kalian sudah punya gambaran ya. Saya percepat, paling kiri adalah X lebih dari sama dengan min 3, paling kanan X sama dengan plus tak hingga, sehingga penulisannya adalah X lebih dari sama dengan min tak hingga kurang dari X lebih dari sama dengan min 3 dan X lebih dari plus tak hingga. Atau bisa juga ditulis menjadi domainnya X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan min 3 dan X kurang dari bilangan real. Selanjutnya untuk rings, berarti kita ke sumbu Y. Yang paling bawah ringsnya Y lebih dari sama dengan min 5 dan yang paling atas plus tak hingga. Sehingga ringsnya bisa tulis seperti ini, bisa juga ring sama dengan Y sedemikian hingga Y lebih dari sama dengan min 5, Y elemen bilangan real. Paham ya?
Dan yang ditunggu-tunggu yang terakhir. Yang terakhir nomor 6. Nomor 6 ini juga merupakan grafik dari fungsi linier ya. Cuma di sini dia nggak berupa garis, cuma dia berupa titik-titik. Tapi dari titik-titik ini kalau terlihat ya, kalau misalnya tarik garis, dia tetap berupa garis lurus. Ini ada N, abaikan ya. Grafik yang keenam yang titik-titik ini. Nah, untuk mencari domain, diperhatikan yang titik-titik. Kita lihat yang paling kiri, titik paling kiri, tarik ke sumbu X adalah min 4. Berarti penulisannya paling kiri adalah X lebih dari sama dengan min 4. Yang paling kanan 4. X kurang dari sama dengan 4. Sehingga kalau kita tulis domainnya sama dengan X demikian. Hingga X lebih dari sama dengan min 4 dan X kurang dari 4. Lah, bedanya kalau dia berupa titik-titik saja, kita lihat di sini titik-titiknya. Ini X-nya min 4, ini min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, semuanya pas di bilangan bulat. Kalau semuanya pas di bilangan bulat, berarti penulisannya adalah X elemen Z. Z ini adalah lambang dari bilangan bulat. Kalau misalkan ada satu saja yang tidak pas pada bilangan bulat, berarti penulisannya elemen real. Sedangkan untuk range yang paling bawah ini, nah Y-nya adalah min 3, maka di sini Y lebih dari sama dengan min 3. Yang paling atas adalah plus 3, Y kurang dari sama dengan 3. Sehingga range-nya sama dengan Y sedemikian hingga Y lebih dari sama dengan min 3 dan Y kurang dari sama dengan 3. Mohon maaf ya, ini salah ketik, ini seharusnya ada sama dengannya juga yang bawah juga. Sehingga yang ini adalah X lebih dari sama dengan min 4, X kurang dari sama dengan 4. Yang ini juga Y lebih dari sama dengan min 3, Y kurang dari sama dengan 3. Cuma elemennya di sini tetap Y elemen bilangan bulat. Oh, mohon maaf juga. Di sini Y-nya bukan bilangan bulat tapi bilangan real. Untuk ngeceknya seperti ini. Titik ini Y-nya 3. Kalau titik ini nah 2, berapa? Ini 1, yang ini 0, ini pas 0. Yang ini min 0, nah karena seperti itu bukan pas di bilangan bulat, maka ini seharusnya adalah Y elemen bilangan real R. Y elemen R, dan ini ada sama dengannya. Nah, ini ada sama dengannya, ini juga ada sama dengannya. Yang ini bukan Z, tapi seharusnya bilangan real. Oke, mohon maaf ya untuk kesalahannya. Sudah, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Buat kalian yang belum klik subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Serta kalian juga bisa mengunjungi website saya divmats.com. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.